Ada yang ingin kukatakan padamu. Apakah itu Raja? Sudah ketahui kalau kita tidak memiliki keturunan. Jadi aku berniat untuk turun tahta dan memberikannya kepada Sanjaya, putra dari adikku Sahana. Bagaimana menurutmu? Apakah itu sudah Raja pikirkan secara bijaksana? Sudah. Jadi aku sudah berpikir bahwa dia akan memimpin kerajaan ini secara bijaksana. Sudah, kalau itu keputusan Raja, aku hanya bisa mewakili saja. Baiklah. Pengawal, Siap, Raja. beritahu Patih Raya, aku ingin bertemu dengannya di sini. Baik, Raja. Pengawal pun segera menyampaikan pesan Raja kepada Patirayan. Hormat Sang Patirayan, Raja Sana menyuruh hamba datang ke sini untuk menyuruh Tuan, agar Tuan datang ke kerajaan Mataram kuno menghadap Raja. Ada keperluan apa Raja Sana ingin menemuiku? Saya tidak tahu, Tuan. Yang jelas, saya hanya disuruh Raja untuk bilang itu kepada Tuan. Baiklah, saya akan segera ke sana. Patirayan pun segera menemui Raja Sana. Hormat Raja, ada apa Raja tiba-tiba memanggil hamba? Begini Patih, aku ingin turun tahta dan digantikan oleh Sanjaya. Bagaimana menurutmu Patih? Apakah hal tersebut sudah Raja pikirkan dengan matang? Aku tahu bahwa dia belum mengerti tentang memimpin kerajaan ini. Tetapi secara perlahan, dia bisa mempelajarinya. Aku yakin dia bisa memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika gagal dalam tugasnya Raja? Jangan berpikiran seperti itu Patih. Aku yakin dia mampu, karena dia adalah putra dari adikku. Maafkan saya Raja telah meragukan keputusanmu. Baiklah Raja, aku setuju dengan pendapatmu. Baiklah, segera panggilkan Sahana adikku, Sanjaya dan Panglima Bailung. Dan engkau jelaskan saja semua maksudku untuk menjadikan Sanjaya menjadi seorang raja. Baik Raja. Patirayan pun segera meninggalkan singgasana dan memanggil Sahana, Sanjaya, dan Panglima Bailung untuk menghadap Raja Sana. Tuan Sahana, hamba disuruh kakak Tuan, Raja Sana untuk memanggil Tuan datang menemui. Ada keperluan apa kakakku memanggilku datang menemuinya? Hamba tidak tahu betul Tuan. Yang hamba tahu Baginda Raja akan turun tahta dari kerajaan. Lalu apa hubungannya denganku? Raja Sana ingin menggantikan posisinya sebagai raja adalah anak Tuan, Raden Sanjaya. Apa Sanjaya? Iya Tuan. Sahana, mungkin putraku Sanjaya masih kecil. Kenapa Raja Sana ingin dia yang menggantikannya? Yang sudah jelas masih kecil. Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya disuruh Baginda Raja hanya untuk bilang begitu Tuan. Tuan bisa menanyakan langsung ke Baginda Raja di istana. Baiklah, saya akan ke sana nanti. Baik Tuan, saya juga disuruh Raja Sana untuk mengundang putra engkau, Sanjaya, untuk datang ke sana juga. Baiklah, saya sampaikan nanti ke putraku Sanjaya. Baik Tuan, kalau begitu saya mau pamit Tuan. Saya juga disuruh menyampaikan hal ini juga ke Panglima Bailung. Baiklah, silakan. Baik Tuan. Sambari meninggalkan rumah Sahana.
Sanjaya, cepat ke sini. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepadamu. Baik, Ayah. Hal penting apa yang ingin Ayah katakan padaku? Begini Sanjaya, pamanmu Raja Sana ingin turun tahta dari kerajaan dan ingin menginginkan engkaulah yang menggantikannya. Apa? Aku, Ayah? Kenapa harus Sanjaya? Sanjaya kan masih kecil. Ayah juga tidak tahu Sanjaya. Kamu cepat siap-siap untuk ke istana kerajaan Mataram kuno untuk menemui pamanmu bersama ayah dan Panglima Bailung. Kalau begitu baiklah, Ayah. Ayah bisa ke istana duluan. Nanti biar Sanjaya bersama Panglima Bailung bersama-sama ke istana menyusul Ayah. Baik anakku. Sahana pun beranjak dari rumahnya pergi ke kerajaan Mataram kuno sendirian. Hormat Raja. Baiklah Sahana, apakah kamu sudah tahu maksudku memanggilmu? Mengapa harus putraku yang menggantikanmu Raja? Aku rasa dia belum siap. Sadarkah engkau adikku? Hanya engkaulah saudara terdekat. Maka dari itu, aku mengangkat putramu untuk memimpin kerajaan ini. Aku sangat yakin dia bisa. Apakah hal ini sudah diketahui oleh semua rakyatmu Raja? Belum Sahana, nanti saja pada saat penobatan dia menjadi raja. Tiba-tiba salah seorang dayang datang ke hadapan raja. Ampun tuanku, di depan istana, Tuan Sanjaya dan Tuan Bailung ingin bertemu yang mulia. Suruh mereka masuk. Baik, Yang Mulia. Sanjaya dan Bailung pun memasuki istana menuju singgasana raja. Hai rakyat kerajaan Mataram kuno. Hari ini adalah hari yang akan menjadi sejarah dalam kerajaan ini. Raja Sana akan turun tahta dan akan digantikan oleh Sanjaya sebagai pemimpin kerajaan Mataram kuno. Bagaimana Tuan Sanjaya? Apa kau siap melaksanakan tugasmu? Demi kejayaan dan kebangkitan negara ini, saya siap. Baiklah, maka hari ini dinyatakan bahwa pemimpin baru di kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Setelah Sanjaya dinobatkan sebagai raja di kerajaan Mataram kuno, kerajaan kuno berkembang besar dan mencapai puncak kejayaannya. Namun, setelah Sanjaya wafat, kerajaan Mataram kuno mulai terjadi adanya perpecahan-perpecahan. Pada tahun 1042, seorang Raja Mataram kuno waktu itu, Raja Airlangga, berbincang-bincang serius masalah kerajaan Mataram kuno dengan Empu Barada di rumah Empu Barada. Wahai Empu, aku datang ke sini ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepadamu. Hal penting apa itu Tuan, sehingga engkau sudi datang ke gubuk tempat aku tinggal ini? Begini Empu, aku ingin turun tahta dari kerajaan Mataram kuno. Aku ingin yang menggantikan aku adalah putriku, Sang Rama Wijaya Tunggang Dewi. Namun dia tak menolaknya. Ia memilih menjadi seorang petapa. Aku jadi bingung siapa yang pantas menggantikanku. Mengapa tidak putra Tuan saja? Tapi saya takut kalau saya serahkan kepada putraku. Takut terjadinya perang saudara antara kedua putraku. Iya Tuan, benar kata Tuan. Namun, apabila aku buat kerajaan Mataram kuno jadi dua bagian, yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala, mungkin itu tidak akan membuat putraku bertikai. Betul kan Empu? Iya Tuan, itu ide bagus Tuan. Baiklah, aku perintahkan engkau untuk membagi kerajaan Mataram kuno seperti yang aku katakan tadi. Baik Tuanku, setelah kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, kerajaan berakhirlah kerajaan Mataram kuno.